You are that guy. You gotta get your confidence back. Maybe I should look for something less cool. These are the kind of questions that keep you up at night. No one asks those questions. When you're behind the wheel of a high-performance automobile like this, what is the face that I want to present to the world? Can I be honest? You have that life. It is never too late to become the man that you've always wanted to be. That's your ex talking, huh? Di Buffalo, New York, Dan Morgan menjalani kehidupannya sebagai seorang salesman di sebuah dealer mobil bekas ternama. Karena keahliannya merayu customer, Morgan kembali terpilih sebagai salesman terbaik. Ketika atasannya minta Morgan berfoto untuk dia pajang di situs dealer tersebut, Morgan menolak dengan alasan harus segera pulang karena hari ini adalah ulang tahun pernikahannya. Dad, can you take a photo, Dan, for the website? Turn your salesman of the month again. I'm sorry, I gotta get home. It's my Oh, come anniversary. on, Danny, do this every time. Di kantor, Morgan adalah sosok pekerja keras. Di lingkungan tempat tinggalnya, dia adalah tetangga yang ramah. Sementara di rumah, dia adalah sosok suami sekaligus ayah yang terencana dengan segala jadwal tetapnya. Dia juga adalah sosok yang penyayang dan bertanggung jawab bagi ketiga anaknya, Nina, Kylie, dan Meg. Sore itu terjadi perdebatan antara ibunya dan Nina, karena Nina yang tadinya akan berkuliah di Stanford jurusan jurnalistik, mendadak ingin kuliah di Iowa mengikuti pacarnya Trevor, hingga membuat sang ibu meminta Morgan menasehatinya. Karena Morgan dan Jessica akan merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-18, Morgan minta Kylie mengasuh adiknya Meg malam ini. Tapi Kylie tak mau dan beralasan akan kerja kelompok di rumah temannya Samir, dan melemparkan tugas itu pada kakaknya Nina. Nina pun kembali ke kamar dengan wajah yang kesal karena terpaksa harus menjaga adiknya. Namun kekesalannya sedikit terhibur ketika mengingat dirinya yang akan berkuliah di kampus yang sama dengan Trevor pacarnya. Di tempat lain, Kylie yang menemui temannya Samir ternyata bukannya untuk kerja kelompok, melainkan bermain game online di garasinya dengan membayar sejumlah uang. Ternyata Kylie yang introvert adalah seorang gamer terkenal di dunia maya dengan username Killboy. Sementara itu, Morgan yang mengajak Jessica berkencan ke taman hiburan mendapat keluhan dari Jessica yang merasa bosan dengan sikap Morgan yang selalu terencana. Dia ingin agar Morgan lebih bersikap spontan atau sesekali mengajaknya berpergian ke luar kota. Sebab selama ini mereka tak pernah kemana-mana karena Morgan yang selalu betah di rumah. Setelah turun dari wahana, Morgan berjanji pada Jessica jika tahun depan dia akan mengajak keluarganya liburan. Saat mereka sedang berciuman, tiba-tiba ada sekelompok remaja yang diam-diam mengambil foto dan mengolok-olok mereka. Merasa itu adalah hal privasi, Morgan menyuruh mereka menghapusnya. Namun salah satu pemuda malah mengejek bahkan menumpahkan minuman di kepalanya. Hey, come on, man, don't. Take it down. Leave it. Let's... Yeah. Are you a tough guy? Is there a tough guy in there, Dan? Probably were. Get a girl as fine as you. Oh. Bye, Dan. Keesokan harinya ketika Jessica berlatih boxing untuk melampiaskan rasa kesalnya pada Nina si sulung yang selalu mengajaknya ribut, tak sengaja dia memukul seorang wanita yang juga sedang latihan. Oh my God! Wanita itu bernama Gwen dan bekerja sebagai pemandu wisata. Okay, so where were we? I don't know, sometimes I guess I just feel like I'm a little trapped. I mean, when we met, I wanted to travel, I wanted to see the world. Yeah, just when I thought I was sending one off to college, along came Max. Gwen lalu berpamitan karena harus mengejar pesawat, tapi sebelum pergi dia memberi kartu nama dan minta Jessica menghubunginya jika nanti ingin jalan-jalan karena dia punya paket khusus untuk seorang teman. Sementara itu, sembari menggendong Meg, Morgan tampak sedang berbelanja di swalayan komplek perumahannya. Hingga tiba-tiba I'm so sorry about this, pal. pria yang sedari tadi tampak mencurigakan mulai menyerang Morgan tanpa peduli jika ada seorang balita di sana. Hey, asshole, at least let me put my kid down. Refleks dan gerakan Morgan menghindari serangan demi serangan pria gimbal tersebut menimbulkan pertanyaan siapa sosok Morgan sebenarnya. Berhasil melumpuhkan pria gimbal tersebut dengan beberapa gerakan tanpa cedera sedikit pun, Morgan lalu menuju kasir dan membayar belanjaannya.
Tak ambil pusing, Morgan segera pulang, membuka laci rahasia di bawah tangga tempat dia menyimpan beberapa pucuk senjata dan uang cash dalam jumlah besar yang sepertinya memang telah dia persiapkan untuk sebuah pelarian di saat-saat seperti ini. Namun belum diketahui apa yang membuat Morgan cemas hingga harus membawa pergi semua keluarganya. Morgan menghubungi salah seorang teman bernama Augie untuk minta dibuatkan identitas baru untuk dirinya bersama istri dan ketiga anaknya. Look, I need no identities. I'm burned. Full packets. Morgan lalu ke sekolah Nina dan masuk ke ruangan editor majalah sekolah, namun tak menemukan anaknya di sana. Dan ternyata Nina telah keluar dari majalah sekolah sejak 3 bulan yang lalu. Setelah menyuap salah satu teman Nina, Morgan akhirnya mengetahui keberadaan Nina di kolong stadion bersama teman-teman komunitasnya yang baru. Morgan lalu meluapkan kemarahannya karena Nina telah berhenti jadi editor sekolah tanpa sepengetahuannya. Nina menjawab percuma saja karena merasa Morgan pun tak pernah membaca artikel buatannya. How could you do that? You work so hard to become editor. You're meant to be in an editorial meeting. Yeah, I am. You don't even read my stuff. Setelah menemukan Nina, Morgan pun mengetahui dari Nina jika sebenarnya Kylie yang harusnya mengikuti kelas catur ternyata selalu bolos dan bermain game online di garasi Samir. I can explain. Get in the car. Morgan memarahi Kylie dan menyuruhnya segera masuk ke mobil. Setelah membawa ketiga anaknya, Morgan menjemput Jessica di rumah sakit tempatnya bekerja dengan alasan bahwa mereka akan pergi berlibur dadakan ke Las Vegas seperti keinginan Jessica selama ini. Guys, tell your mom how pumped you are for this trip. Woo! Oh, Sementara itu di luar terlihat sebuah van hitam tampak sedang mengintai keberadaan Morgan. Menyadari beberapa orang di van hitam memang mengintainya, Morgan segera menghindar dan berhasil mengelabui mereka. Namun tak berselang lama, tiba-tiba van hitam itu telah berada di belakang mobilnya. Sembari terus menghindari kejaran, Morgan yang bermanuver berusaha untuk tetap menyembunyikan fakta dari keluarganya bahwa beberapa orang pembunuh sedang mengejar mereka. sorry about that. A squirrel or something jumped out in front of me. You know what? Actually, I gotta stop and check something at work real quick. He stopped. He's right ahead of us. Morgan kemudian membawa mobilnya masuk ke dealer tempatnya bekerja. Setelah masuk ke bagian servis, Morgan mengangkat mobil itu dan menemukan alat penyadap di bagian bawah mobilnya. Morgan kemudian menempelkan alat penyadap tersebut ke mobil yang akan dites oleh rekan kerjanya yang bernama Hal. Setelah itu, dia menyuruh Hal untuk membawa mobil tersebut ngebut di jalan raya. Hingga kemudian, van yang tadi mengejarnya terkecoh lalu mengejar mobil yang dikendarai Hal. What are you doing? I am on vacation, posting about our trip. Di tengah perjalanan saat Jessica akan posting di medsos tentang perjalanan mereka ke Vegas, Morgan langsung meminta semua ponsel termasuk ponsel Nina dan Kylie, lalu melempar semua ponsel tersebut termasuk miliknya ke bawah jembatan, dengan alasan bahwa trip ini adalah liburan tanpa alat komunikasi. Morgan lalu mampir ke kantor Asosiasi Kendaraan Amerika untuk mencari peta manual. Si petugas enggan melayani sebab Morgan tak mau menggunakan kartu kreditnya. Tapi setelah Morgan menyuapnya dengan uang cash, petugas itu pun memberikan beberapa lembar peta yang dibutuhkannya. Melanjutkan perjalanan, suasana keluarga yang tadinya canggung dan sibuk dengan gadget masing-masing mulai mencair dengan bernyanyi dan tertawa bersama. Come on, guys. Di rumah Morgan tampak seorang pria bernama McCaffrey dan ketiga anak buahnya yang sedang berusaha mencari keberadaan keluarga Morgan. Kid's a gamer called Killboy. Must have turned their phones off. There's no hits on their cards. He's pretty good. In that minivan. You got it, boss. Setelah memeriksa riwayat kartu kredit dan media sosial, mereka tak mendapatkan update apapun hingga McCaffrey memerintahkan untuk memanggil semua anak buahnya dan terus mencari minivan biru tersebut. What makes you think they don't know? He's still with him. McCaffrey yakin Morgan belum memberitahu siapa dia sebenarnya pada keluarganya, karena jika tahu, mereka tak akan masih bersama. Di tempat lain, Morgan yang tadinya akan menginap, membatalkan check-in-nya setelah mengetahui Kylie baru saja berfoto dengan fansnya dan mengupload foto tersebut ke media sosial. You're Killboy, right? Can I get a picture?
So we gotta keep going. Really? Yeah. Dan benar saja, tak berapa lama berjalan anak buah McCaffrey tampak bermunculan mengendarai sepeda motor dan mulai mengejarnya. Morgan yang menyadari hal tersebut menyetel musik sekeras-kerasnya agar istri dan anak-anaknya tetap tertidur, kecuali Mac yang terus tertawa seolah yakin ayahnya akan dengan mudah menghabisi para penjahat tersebut. Terjadi aksi kejar-kejaran di mana salah satu dari mereka mulai menembak. Morgan dengan cepat membalas tembakan tersebut hingga satu dari mereka berhasil tertembak. Satu orang penjahat yang berhasil mendekat dan bergelantungan di mobil berhasil dijatuhkan Morgan setelah Mac memberikan botol susunya. Tersisa satu motor yang juga terus berusaha mendekat, dan saat akan menembak Morgan, Morgan menabrak motor tersebut hingga terbang menabrak sebuah papan billboard. Bertepatan dengan itu, Jessica yang terkejut mendengar suara ledakan. Morgan bersikap bodoh seolah baru saja menabrak lubang di jalan. Max, you see that? What was that? There's a little bit of a pothole there. Singkat cerita, Morgan yang terus berkendara semalaman mulai keletihan dan berhenti di sebuah perkebunan di Loa. Namun baru akan tertidur, Nina yang baru terbangun dan mengetahui sedang berada di Loa, minta diantarkan ke Southern Loa University, kampus di mana dia ingin melanjutkan kuliahnya. Jessica berkata Nina hanya ingin menyusul pacarnya, Trevor, yang kuliah di sana. Hingga terjadi perdebatan antara Jessica dan Nina. We're literally like half an inch from SIU. Oh my So God. that means Are you serious? Are we going to argue about this, about you following a boy to college? We are not going to stop and see Trevor. Pada akhirnya, Morgan tetap membawa Nina ke kampus tersebut. Ketika berjalan di taman kampus, Kylie dan Nina terlibat obrolan ringan, di mana Kylie mengatakan keluarganya tak suka dengan Trevor bukan tanpa alasan. Sejak Nina pacaran dengan Trevor, dia jadi orang berbeda, dan Kylie lebih suka dengan Nina yang dulu. Mendengar itu, Nina tersenyum dan berterima kasih karena ternyata Kylie peduli padanya. Sementara Jessica dan Morgan tampak berbincang, di mana Jessica mengatakan jika Jessica yang dulu adalah versi berbeda dari dirinya kini. Dulu dia adalah seorang pelompat galah, namun sayang mimpinya terhenti karena cedera ankle, dan Morgan sama sekali tak pernah kenal versinya yang dulu. Mendengar itu, Morgan juga ingin menceritakan masa lalunya. Tapi saat ingin mengatakan, perhatiannya teralihkan dengan sosok pria yang membawa koper dan tampak mencurigakan. Pria itu mengaku orang Jerman pebisnis benih jagung. Kedatangannya ke sini untuk melihat kampus anaknya. I have business here. I look at school for. My daughter is back in Stuttgart. Morgan kemudian meladeninya berbahasa Jerman untuk meyakinkan dia bukanlah suruhan McCaffrey. Du reden willst? Niemand muss davon etwas wissen. Jessica cukup terkejut setelah sekian lama menikah, dia baru mengetahui Morgan bisa berbahasa Jerman. Singkat cerita, kecurigaan Morgan tak terbukti setelah melihat isi koper yang dibawa pria itu berisi benih jagung persis seperti yang dia katakan. Tapi tiba-tiba, secara bersamaan muncul pria lain yang membawa pistol dan nyaris menembak Morgan. Morgan yang melarikan diri ke lab kampus terus dikejar hingga terjadi duel antara Morgan dan pria botak tersebut. Cukup dibuat kewalahan, namun akhirnya Morgan berhasil mengalahkan pria tersebut. Di tempat lain masih di area kampus, Nina yang menemui Trevor di kamar asramanya harus menerima kenyataan pahit setelah memergoki Trevor bersama wanita lain di dalam kamar. Menyadari pacarnya telah selingkuh, Nina kemudian menyakitinya dan membuat Trevor terkapar di lantai. shit. What happened in the mirror? Oh, it was a semi come flying by. The guy must have been doing 100 and rocks just come spitting out of his tire. One hit there and almost hit the windshield. Melanjutkan perjalanan ke Vegas, mereka telah tiba di kota Colorado, di mana saat ini Nina yang berada di balik kemudi. Nina minta maaf pada Morgan karena tak lagi jadi penyunting majalah sekolah. Dia berjanji akan mendapatkan kembali jabatannya di editor sekolah dan berterima kasih pada ayah karena tak memberitahu ibunya. So did you tell mom that I quit the paper? No, did you want me to?
Thanks. Keesokan harinya setelah menginap semalam di Colorado, Morgan menghubungi Audrey dan menentukan tempat pertemuan di Vegas untuk mengambil paspor keluarganya. Di waktu senggang, tampak Morgan sedang berlatih kata-kata yang tepat untuk memberitahu Jessica mengenai siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba, Kylie menghampiri. Morgan membahas kenapa Kylie lebih suka bermain game, padahal dia berharap Kylie memiliki minat lain hingga punya banyak teman dan menjadi remaja normal. Kylie merasa saat dirinya menjadi killboy, banyak orang menyukainya. Sementara di dunia nyata dia selalu merasa minder. Kylie juga beralasan jika main game membutuhkan kecerdasan dan refleks yang bagus. Dia lalu menantang ayahnya bermain game tembak laser, di mana jika dia menang maka Morgan tak boleh melarangnya bermain game. Tapi jika kalah maka Kylie akan berhenti. Sepakat dengan tantangan tersebut, keduanya pun masuk ke ruang permainan. Go easy on me, buddy. Come on, I'll give you a free one, yeah? First blood. That's one. Oh shit. Sudden death. Tanpa Kylie duga, rupanya dengan mudah Morgan dapat mengalahkannya. Sebab tampaknya Morgan memang telah terlatih menggunakan senjata. You conned me. You adapted quickly, you got creative? Come on, pal. You were good in there. Morgan berusaha menghibur Kylie agar tak merasa kecewa. Hingga akhirnya mereka pun berpelukan. Setibanya di Las Vegas, Morgan mengantar keluarganya ke kamar. Morgan menemui Audrey di sebuah bar. Selain paspor, rupanya Audrey juga telah memesan tiket penerbangan ke Vancouver untuk Morgan sekeluarga. Try to get out of Vegas or something, huh? I promise nothing. Got you on the flight to Vancouver in the morning under your new identities. Look at you playing the family man. I'm not playing. This is my life. Saat akan mengajak Jessica makan malam, diam-diam Morgan menyiapkan beberapa senjata untuk berjaga-jaga. Sebelum pergi, Morgan berpesan pada anaknya untuk tak meninggalkan kamar dan jangan membukakan pintu untuk siapapun. Tapi setelah orang tuanya pergi, Nina, Kylie, dan Meg ternyata juga pergi keluar. Sementara anak buah McCaffrey telah mengetahui jika Morgan telah berada di Vegas. Kylie mengajak Nina dan Meg ke arena pertandingan game online yang sedang berlangsung di Vegas bernama HyperX. Dia bertemu dengan seorang gamer bernama Ren yang kemudian mengajak Kylie bertemu dengan para gamer yang lain. Sementara di sebuah restoran, Morgan sedang berusaha menceritakan siapa dia sebenarnya pada Jessica. Namun karena pelayan restoran mengajak berbicara bahasa Prancis, Morgan yang mengerti meladeni pelayan tersebut. Bon appétit. Reason that we came on this trip. Voulez-vous du poivre? Je veux être seul avec mes femmes. Je ne veux pas de poivre. You speak French too? Tapi dia malah keterusan dan mengatakan semuanya dengan bahasa Prancis pada Jessica, yang tentu saja tak dimengerti oleh istrinya tersebut. Je ne sais pas si tu m'aimeras. Malgré ça, je n'arrive pas à te dire la vérité. Encore. Crazy sexy. Di HyperX, Kylie mendadak menggantikan Ren yang tak ingin bermain karena ingin bersama Nina. Tanpa mereka sadari, seorang anak buah McCaffrey juga telah berada di sana. Let's go, boy. Jessica dan Morgan yang kembali ke hotel segera masuk ke kamar tanpa menyadari jika ketiga anaknya telah tak berada di hotel. Di saat bersamaan muncul anak buah McCaffrey yang langsung menembaki Morgan. Setelah berhasil melumpuhkan dua orang dari mereka, Morgan berhadapan dengan satu orang bernama Cogan yang menyandra Jessica. You got me. You win. Ketika Cogan sedikit lengah, Morgan melemparkan pisau itu hingga tepat menusuk matanya. How's that sound? Setelah menyaksikan semua kejadian itu, Jessica tampak sangat syok lalu berlari ke kamar anaknya hingga menyadari bahwa mereka semua tak ada di sana. Mengetahui Kylie pasti ke HyperX, Jessica segera bergegas ke sana menjemput anak-anaknya. Di jalan, Jessica terus mengumpat pada Morgan dan berkata tak ingin melihatnya lagi, walaupun dia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. I just want to find my kids. They don't have their goddamn phones because you threw them away. Jess. Shut up. Shut up. I don't want to hear it. I don't even want to look at you.
Di Hyper Eye, Kylie berhasil memenangkan laga final bersama timnya dan terpilih sebagai MVP. Setelah menjemput ketiga anaknya dan membawa mereka ke tempat yang aman, Morgan akhirnya mengungkapkan rahasia bahwa dulu dia adalah seorang pembunuh rahasia yang kemudian kabur untuk memulai kehidupan yang baru. Before I met your mom, I was a covert assassin. I escaped that life and now they found us. Para penjahat yang mengejarnya adalah mantan rekannya yang berniat untuk membunuhnya. Kylie dan Nina malah tertawa mendengar penjelasan tersebut karena menurut mereka ayahnya adalah seorang pengecut. Tiba-tiba ada seorang yang menembaki mereka lalu Morgan membawa keluarganya masuk ke arena kasino. Oh guys, come on. Morgan balas menembak hingga berhasil melumpuhkan wanita tersebut. Ternyata dia menggunakan rompi anti peluru dan masih terus mengejar hingga Morgan benar-benar berhasil menghabisinya. Morgan mengatakan bahwa nama aslinya adalah Sam. Setelah dia masuk militer, McCaffrey mendekatinya untuk merekrut dalam program khusus yang tugasnya membunuh para penjahat seperti teroris dan para penculik di seluruh dunia yang tak bisa tersentuh oleh pemerintah secara hukum. McCaffrey lalu memanfaatkannya sebagai tentara bayaran yang ditugaskan membunuh siapa saja dengan bayaran tinggi. Setelah mengetahui hal itu, Morgan alias Sam pun memilih untuk kabur dan semenjak itulah McCaffrey memburunya. Morgan lalu memberikan identitas baru bagi keluarganya, tapi Kylie dan Nina tak terima dengan hal itu sebab Morgan telah mengacaukan kehidupan mereka. I finally have a life, and you're ruining it. Sementara Jessica marah besar karena merasa Morgan telah membohonginya selama 18 tahun pernikahan mereka. 18 years of life. I'm still the man you married. I was just something different before. Something different? Jessica menghubungi Gwen dan minta bantuan untuk memesan perjalanan karena dia membawa anak-anaknya pergi. Morgan berusaha mencegah namun tak berhasil. No, I don't think so. Is this for us? Jessica lalu bertemu Gwen yang menggunakan jet pribadi dan menawarkan mereka semua masuk ke dalam pesawat tersebut. I'm Gwen. Hi, little one. There's breakfast on board if you'd like it. Sure. Di dalam pesawat, Gwen curhat pada Jessica mengenai mantannya yang tinggal di Buffalo. Setelah mendengar curhatan tersebut, Jessica curiga jika sosok pria yang diceritakan Gwen adalah Morgan. Remember that ex I told you about in Buffalo? Yeah. Married some other woman who was the complete opposite of me. You know when you just can't get enough of each other? She's insufferable. Ketika Jessica ingin membawa anak-anaknya keluar dari pesawat, tiba-tiba niatannya dihalangi McCaffrey. Rupanya Gwen sengaja menjebak keluarga Morgan lalu menyerahkannya pada McCaffrey agar dia bisa mendapatkan Sam alias Morgan. McCaffrey menghubungi Morgan lalu mengancam keluarganya dan menyuruh Morgan menemuinya di sebuah kasino terbengkalai seorang diri. Look, you can have me. You know me better than that. Come and get him. You couldn't let it go, could you? That you won't go after my family. Be at the old Poseidon Casino north of the city in 30 minutes. Sementara itu, McCaffrey dan anak buahnya telah mengamati kedatangan Morgan melalui sebuah drone. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Spiros muncul dan membawa Morgan naik menemui McCaffrey. Setibanya di atas, Morgan disambut baik oleh McCaffrey. Why start now, Dad? No hug for your old man. Oh my God. I'm your grandfather, Kyle. Terungkap fakta jika ternyata McCaffrey adalah ayah kandungnya Morgan. McCaffrey merasa begitu kecewa ketika Morgan meninggalkannya beberapa tahun yang lalu. McCaffrey minta Morgan kembali menjadi pembunuh bayaran andalannya. Morgan berusaha menolak, namun McCaffrey menyuruh Gwen membunuh Jessica. Things were never as good after you left. What the hell do you want? So I want my son back. Jess and the kids go safely back to Buffalo. Seriously, considering this, are you dead? There's no way this is gonna happen. Start with a wife. Wait, no! I'll do it. Akhirnya demi menyelamatkan keluarganya, Morgan pun menuruti keinginan ayahnya dengan syarat anak dan istrinya dipulangkan dengan selamat ke Buffalo. Hey, stop. If he still chooses to do it. Di dalam lift, Jessica membuka popok Mac yang penuh dengan kotoran lalu menempelkannya ke muka Spiros dan langsung mendorongnya di saat lift terbuka hingga membuatnya tewas terjatuh. Jessica dan anak-anaknya kembali ke lantai atas untuk menyelamatkan Morgan tepat ketika Morgan berhasil melumpuhkan Gwen dengan teknik Kyusujitsu. Sementara itu, McCaffrey yang tadinya akan meninggalkan tempat itu merasa ada yang tak beres, kemudian menyuruh semua anak buahnya bersiap karena Morgan pasti akan menghabisi mereka. Morgan lalu meminta Jessica dan anak-anaknya naik ke atap untuk berlindung.
Sebelum pergi untuk menghadapi ayahnya sendiri, Morgan menyerahkan drone pada Kylie untuk digunakan mengawasi pergerakan anak-anak buah kakeknya. Ketika melihat lift turun, mereka yang menduga itu adalah Morgan, ternyata diprank dengan tas berisi popok Mac yang di dalamnya terdapat sebuah bom. Sementara itu, satu persatu anak buah McCaffrey berhasil dihabisi Morgan dengan bantuan penglihatan drone oleh Kylie. Man on your left. Di atas, Gwen tersadar saat McCaffrey menghubunginya. Dia menyuruh Gwen menemukan Kylie yang sedang menggunakan drone. Morgan muncul di hadapan McCaffrey, lalu menodongkan pistol ke arahnya dan minta McCaffrey menghentikan aksinya. McCaffrey yang tahu Morgan tak akan menembaknya, lalu menyuruh anak-anak buahnya menembaki Morgan. Let him have it! Di atap kasino, Jessica berhadapan dengan Gwen dan berduel meskipun Jessica bukanlah lawan yang imbang bagi Gwen. Gwen's up here. McCaffrey berhasil menembak drone yang digunakan Kylie dan membuat Morgan kesulitan karena tak lagi mengetahui posisi musuhnya. Di atap kasino, Gwen berusaha mencelakai anak-anak Jessica. Jessica berusaha bangkit dan kembali menyerang Gwen. Tapi Gwen berhasil melemparkan tubuh Jessica hingga terjatuh. Jessica yang masih bisa berdiri kemudian mengambil sebuah bambu dan melempar patahan bambu tersebut. Oh, you can't be serious. There's not other events, bitch. Sementara itu, duel Morgan dan McCaffrey masih terus berlanjut. Ketika McCaffrey memiliki kesempatan menembak Morgan, tiba-tiba Nina muncul bersama Jessica dan kedua adiknya. Nina memanggil McCaffrey kakek dan mengatakan bahwa dia tak membencinya, walaupun kakeknya itu adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Bagi Nina, keluarga adalah hal terpenting di seluruh dunia. Tapi tiba-tiba, ternyata Nina hanya mengulur waktu agar dapat menyelamatkan ayahnya. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, McCaffrey berakhir di penjara dengan beberapa kasus yang baru terungkap. Nina kini menjadi reporter berita, dan Morgan kini bekerja sebagai penasihat keamanan untuk beberapa bank dan memiliki perusahaannya sendiri. Sementara Jessica bekerja sebagai pelatih atletik sekolah sesuai mimpinya. Road trip ini menjadi agenda rutin keluarga Morgan, namun tetap tak ada yang boleh menggunakan ponsel di sepanjang perjalanan. Namun begitu, mereka terlihat sangat menikmati setiap momennya, dan film pun selesai. Semoga kisah singkat keluarga Morgan dapat menjadi hiburan buat teman-teman semua. Baiklah, mungkin sekian dulu kebersamaan kita kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu, dan sampai jumpa di konten Alu cerita film baru menarik lainnya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.